memberikan pelajaran kepada kita minimal ada dua dan hasilnya nanti satu. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga hasilnya atau outputnya. Kita pun dalam lembaga pendidikan modal awal kita kan output yang berasal dari para siswa. Ada yang nilai UN-nya bagus, ada yang sedang, ada yang di bawah sedang ya. Karena kita SMA masih menggunakan zona. Tidak ya, jadi kayaknya nggak pernah milih gitu ya. Atau malah kita bisa memilih, artinya kita milih yang bagus-bagus. Karena outputnya nilainya bagus-bagus dengan harapan nanti ke depan proses pendidikannya itu juga hasilnya bagus. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, yang kami maksudkan input di sini adalah iman atau keimanan. Iman itu sesuatu yang wajib ada di dalam dada kita. Karena dengan iman itu menjadi motivasi dan sebagai sumber untuk menggerakkan kita, baik aktivitas maupun ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu maka suatu proses pendidikan karakter di bulan Ramadan tidak mungkin akan berjalan tanpa adanya iman. Dan iman inilah menjadi penentu. Oleh karena itu maka ketika orang mau melaksanakan sholat pasti di sana ada iman. Orang melaksanakan puasa ada yang menggerakkan iman. Orang yang sedekah ada yang menggerakkan di sana adalah iman. Tidak mungkin kita puasa, sholat, zakat, infak, sedekah, baca Al-Quran tanpa adanya iman. Karena itu kita bersyukur alhamdulillah kita punya iman. Hanya masalahnya iman itu bersifat fluktuatif, dinamis, berkembang. Yazid wa yanqus, kadang berkembang, bertambah dengan taat, wa yanqus kadang berkurang. Berkurangnya dengan apa? Karena kita menjalankan maksiat. Mudah-mudahan iman kita sedang memuncaknya lagi ya pokoknya lagi bagus-bagusnya. Jamaah juga sergap, baca Quran ya enteng, ngaji ya enteng ya gitu. Karena apa? Ada motivasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka sebagai landasan ini maka pantas ketika Nabi mengatakan orang yang sempurna itu adalah ketika dia memiliki akhlak. Ya. Dikatakan di dalam hadis bahwa orang yang paling sempurna imannya akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang yang sempurna imannya adalah siapa yang paling baik akhlaknya atau budi pekertinya atau karakternya. Disinilah pentingnya bahwa iman yang mengantarkan kita dalam sebuah lembaga yang suci dan mulia. Bahkan di dalam hadis pun dikatakan bahwa tanpa iman puasa kita juga tidak ada apa-apanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang berpuasa dilandasi iman, wa ihtisaban dan mengharapkan ridho pahala kebaikan dari Allah, maka ganjarannya atau ridhonya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendidikan karakter yang perlu dan kita wajib untuk menanamkan kepada anak-anak kita di lingkungan kita, minimal keluarga kita, agar iman itu menjadi prioritas fondasi kepada mereka. Dan ini sejalan dengan pendidikan nasional sebagaimana yang disebutkan di dalam regulasi atau konstitusi kita, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman. Nah, itu beriman dulu, baru akhlak. Nah, beriman dan memiliki akhlak sehat, terus berilmu, cerdas, apa ini Pak Mario? Nah, pokoknya dilihat saja di pasal 3. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata landasan iman itu yang paling utama. Jadi kewajiban bagi kita siapapun
Tidak harus menjadi guru agama, bukan kewajibannya Pak Oki saja, Pak Jamal, Bu Husnul, Pak Arif, saudara kawanku yang dari ujung selatan wis rawuh. Arif Rita D. Oh. Wis Rita D. Januari tahun 80 Aswas. Isi singkatan apa Pak Arif? Ahmad, Selamat, Siti Maryam dan Fatimah. Ahmad, Selamat, Siti dan Soimah. Aswas. Baleni maning Aswas singkatan apa? Ahmad, Siti Maryam, Fatini, Soimah. Watini. Semoga namanya dipanggil menjadi keberkahan. Amin. Ya. Ya apa kalau bapak yang senengnya singkatan ya. Iya. Sementing jangan dijenengi Thomas. Thomas ke Purwokerto Banyumas. Sebelum yang bapaknya tukang ngider. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama input. Maka bersyukur panjenengan kita semua punya iman. Lalu yang kedua proses. Proses ini melalui tahapan yang pertama ibadah yang baik. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya katakan tadi ibadahnya semakin baik. Simone sholatnya di rumah dewekan belum jamaah. Apalagi di sini punya semangat yang luar biasa. Masjid kayak di Medina, wit-witannya masya Allah ketika sampai di sini burung lebih rasanya magnes. Karena termotivasi kalau udah masuk ke sana nggak mau keluar, ngantuki. Ngantuki. Dan ini harus diopiak-opiaki. Anak-anak kita harus diopiak-opiaki. Jadi rasanya senang ketika kita melihat nuansa seperti ini, difasilitasi ada tempat ibadah. Tidak mungkin pendidikan karakter tanpa adanya dibangun anak-anak rajin ibadah. Bapak kepala sekolah merasa senang, Bapak Ibu guru rajin ibadah, anaknya rajin ibadah, semuanya rajin ibadah. Insya Allah, insya Allah. Kalau sergap ibadah itu perilaku karakternya apik-apik. Orang tahu mau main murid pelajaran daring dia ngumpul-ngumpulakan orang tahu jengkel karo murid. Karena apa? Lain seperti mana tuh main itu anak dewek. Untuk main malah kena hama maling plak-plak. Nah inilah pentingnya kita menanamkan ibadah kepada anak didik kita, kepada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Ya keluarga itu ya istri, anak, termasuk keluarga yang jadi tanggungan, bahkan keluarga besar SMK ini. Yang mudah-mudahan ini akan dibawa ke lingkungan rumah tangga kita masing-masing. Ibadahnya harus semakin baik sebagaimana doa Nabi ketika sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Husni ibadati. Gusti ya Allah, mohon tolong kepadamu agar kami selalu ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan ibadahnya semakin tambah baik. Ya, mudah-mudahan ini ibadahnya semakin tambah baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua proses yang harus kita lakukan itu adalah ilmu. Jadi ternyata Ramadan itu dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Secara historis memang Al-Quran permulaan diturunnya wahyu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di sanalah perintah Iqra, bacalah. Artinya menghendaki umat kita agar berpengetahuan, berilmu pengetahuan, terutama yang terkandung di dalam Al-Quran. Perintahnya saja membaca. Karena itu Quran harus dibaca. Yang belum bisa membaca, belajar. Apalagi belajar juga termasuk bagian daripada ibadah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar. Belajar apa? Al-Quran. Kalau yang sudah pintar, wa 'allamahu, mengajarkannya. Apalagi kalau membacanya suaranya merdu kayak sahabat kita, masya Allah. Namanya nyetel tangawul itu langsung tier. Ya tier karena suara saking bagusnya. Hanya masalahnya di sana sing tiru kayak Pak Jamal loh. Banyak. Ya? Pak Arif kayak apa suaranya?
Ngimami malah nggak teli. Ayah mudun, dalam mudun. Karena dari sini suara rapi kau sedawat-dawat surat sing ciritan pendekan doa. Istawa dawat itu cendet dadinya. Masya Allah senang. Iya, makanya jangan lupa subscribe, like, and share. Komen. Terus bola-balik kok sampean. Tak kaya nada ya jamal biung itu sing ngurung. Biung ya. Insya Allah itu. Dan itu perintah memang harus dibaca. Di bulan Ramadan harusnya sudah 18 juz. Apalagi kita punya komunitas di grup itu. Selalu bergantian juznya. Kalau sekarang juz 1, Jumat besok, biasanya sekarang itu setiap hari. Juz 2 terus begitu. Sehingga bisa sampai 18 juz. Insya Allah ini hikmahnya luar biasa Ibu Bapak. Di akhirat saja nanti tidak ada yang bisa menolong dan merahmati kecuali Al-Quran bacaan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan menjadi penolong, syafi'an, syafaat pada hari kiamat. Insya Allah. Nah, kalau tidak bisa membaca ya mendengarkan saja. Bahkan secara ilmiah itu membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran itu bisa meningkatkan imunitas tubuh terhindar dari serangan penyakit. Ada seorang dokter ahli jantung, bahkan dia kepala pendidikan pelatihan dokter Islam di Amerika Serikat mengadakan jumpa pers. Orang yang membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran bisa menciptakan ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Karena akhir-akhir ini di Republik Indonesia sekitar 20% itu banyak orang kena penyakit galau, stres, depresi. Nah, salah satu penyebabnya di antara adalah persaingan materi, kedudukan, bisnis, gagal, bangkrut, stres. Nyalon, nyalek, gagal, stres. Ini video ini teman-teman kepalan saya itu. Ini dari rumah sakit jiwa, ini stres. Yang kedua, tensi ekonomi juga meningkat. Apalagi masalah corona, masalah dampaknya luar biasa. Nah, yang ketiga penyebabnya adalah kurang dan tidak dekatnya dengan Allah atau Al-Quran. Itu bisa stres. Oleh karena itulah maka dalam sebuah riset tadi beliau mengambil sampel 210 pasien dengan terapi atau pengobatan dibacakan Al-Quran kurang lebih 48 kali. Sing orang bisa membaca disumpel niki telingane ngake headset. Sing bisa maca ya kan karo maca. Ternyata setelah dibacakan itu ada perubahan yang tadinya urat saraf yang tegang kencang menjadi kendur, menimbulkan ketenangan jiwanya tenang, Masya Allah. Bahkan meningkatkan imunitas, daya tahan tubuhnya kuat. Maka sebenarnya kalau kita mudah gampang meriang itu karena imunnya kurang itu. Kalau bocah dumian, bocah cilik, udan-udanan, minum banyu ning talang, orang tahu masuk angin, sehat. Pak Jamal tahu udan-udanan? Sering. Sehat atau pilek. Kenapa? Ya karena kurang daya tahan tubuh itu. Oleh karena itu Quran bisa menyehatkan. Kalau panjenengan percaya, yakinlah, pasti tenang. Makanya ketika membaca Al-Quran, satu huruf, satu ayat, satu lembar, satu juz, wis rampung kepenimane, rasanya tenang banget. Apa-apa ini kalau orang meninggal dibacakan Al-Quran, tenang. Antang, lo bertani itu boleh Pak Lio. Gitu nggih Bapak Ibu, maka dari itu maka saya senang di sini ada bacaan Al-Quran di center, ya, ada senternya. Yang lain pada menyimak. Itu dulu, sekarang masih nggih Pak? Masih. Besok sekali-kali Pak Haryono, Pak Carso, Pak ya Depul di Bangkai sebelah siapa Pak di sini? Pak Yoyo, Pak Waluyo. PDBS ya apa jenenge? KGBS. Ini rambutnya urung putih loh.
Itu yang pertama, ilmu. Jadi Al-Quran harus dibaca. Yang ketiga, memilih lingkungan yang baik. Bapak Ibu berkawan dengan orang yang rajin sholat, insya Allah terbawa sholat. Lagi betah-betah, senang, sum-suman, yuk sholat yang ada terbawa. Bapak Ibu punya kawan rajin taklim, jadi melu taklim. Bapak Ibu kumpul punya kawan rajin sedekah, ya melu sedekah. Pasti orang itu kalau mau dikatakan baik, lihat dulu dengan siapa dia berteman. Oleh karena itulah maka lingkungan yang baik ini yang akan mensuburkan iman kita tadi yang di atas. Karena yang namanya iman itu memang harus dirawat. Kalau nggak dirawat ya iman itu akan propos. Oleh karena itulah maka pilihlah teman yang baik agar kita menjadi orang yang baik. Bagaikan penjual minyak apa ya? Minyak wangi. Kita mampu wangi walaupun kita tidak membeli apa? Bismillah. Kita tidak membeli tapi bau wangi. Kita belum mengerjakan pun kita sudah terkenal open. Dolane karo paksa, malah ya kayaknya korek temenan nih. Sebetulnya koreknya baru ya si sadaqallahul adzim. Yaitu milih teman yang baik. Yang terakhir, melatih kepedulian sosial. Di bulan Ramadan kita selama puasa merasakan haus, merasakan lapar. Di sanalah memotivasi, mendorong kita berempati, mendorong kita untuk berjiwa sosial. Makanya pada rajin sedekah dan infak. Oleh karena itulah maka keluarkanlah apa yang kita miliki karena menjadi hak milik orang lain. Khudz min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah harta mereka untuk zakat, di mana zakat itu fungsinya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Membersihkan dan mensucikan jiwa. Doakanlah mereka karena doa Anda kepada mereka menenangkan jiwa. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar, atau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, apalagi tadi ada informasi infak dan sebagainya itu, hari ini dapat berapa Pak? Dimulai lagi makan nasi, urung lupa kenapa itu? Sini beda tahu. Ya, ya. Wah, kalau apa we? Alhamdulillah, ngerampungkan masjid. Masjid yang tenggelam kali ini harus dimakmurkan. Jadi ini melatih kepedulian sosial kita. Harapan kami Bapak Ibu, dengan adanya proses tadi, iman, input iman yang kuat, proses pendidikan karakternya, ibadahnya bagus, ilmunya selalu kita taklim diperkuat, kemudian memilih lingkungan teman yang baik, kemudian berjiwa sosial atau kepedulian sosial ini, maka diharapkan memiliki kepribadian karakter yang baik. Paling tidak dengan adanya puasa kita menjadi orang yang ta'awun, suka memberi dan menolong. Paling tidak dengan pendidikan puasa kita menjadi orang yang sabar. Paling tidak ketika kita setelah puasa ini menjadi orang yang disiplin seperti disiplinnya orang yang berbuka dan sahur. Kalau berbuka disiplin, kalau sahur juga disiplin. Mudah-mudahan akan melengkap di mana Bapak Ibu bertugas. Walaupun dalam situasi Ramadan puasa, tugas tetap kita laksanakan dengan baik, hadir tepat waktu, ya. Biasanya hadir sebelum siswa masuk kelas. Nah, oleh karena itulah maka gambaran orang yang memiliki iman yang kuat dengan proses pendidikan yang baik ini, maka kita digambarkan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya juga kuat, rantingnya sampai menjulang ke langit, kemudian dia memberikan buah, di mana buah itu akan bersemi setiap musim yang bisa dimanfaatkan oleh yang memilikinya. Sama dengan kita, ketika iman kita itu sudah berbuah,
maka hasilnya adalah perilaku yang baik. Harapan kita satu, hablum minallah, hubungan baik kepada Allah, dan juga hablun minan nas, hubungan baik dengan sama manusia. Saleh secara individu vertikal, juga kesalehan sosial. Terima kasih, ini yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sugeng makaryo. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Ramadan ini. Termasuk tadi saya mendengar selentingan Gunung Greh ini purname. Tanggal 1 apa?